seorang hamba yang dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai berterima kasih kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari demi hari mengantarkan kula panjenengan sudah beberapa hari kula panjenengan menjalani ibadah puasa Ramadan, yang mana sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala." Kanjeng Nabi dawuh, sinten-sinten mawon ingkang siam Ramadan, siapapun di antara kita yang puasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan kepada Gusti Allah, wahtisaban, artinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan keimanan kepada Allah, kita sambut bulan Ramadan dengan gembira, dengan bahagia. Wahtisaban, kita menghitung-hitung kesalahan kula panjenengan. Artinya kula panjenengan dadosaken bulan Ramadan ini sebagai media untuk kita muhasabah. Karena boten-boten seorang manusia Allah ciptakan di alam dunia kecuali kula panjenengan adalah hamba-hamba yang punya salah dan dosa kepada Gusti Allah. Boten-boten seorang hamba itu yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya suci, merasa dirinya segala-galanya. Justru barometer kesolehan seseorang, barometer kesayangan seseorang diukur bukan karena dia menganggap dirinya baik. Apabila seseorang menganggap dirinya banyak dosa, banyak keliru, banyak salah, artinya itulah hamba-hamba yang hebat di sisi Allah. Apabila kita seorang hamba mengaku bahwasanya kita adalah hamba yang hina, hamba yang penuh dosa, itulah hamba yang mulia di sisi Allah. Artinya kocok-kocok yang kula panjenengan kali kasar mata Allah memandang seorang hamba beda. Kalau Gusti Allah memandang seorang hamba sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi dawuh, "Man tawadha'a rafa'ahu Allah." Siapa yang tawadhu, yang rendah diri, merasa dirinya banyak dosa, banyak keliru, banyak kesalahan, rafa'ahu Allah, Allah akan tinggikan seseorang tersebut. Tapi kalau waman takabbar, barang siapa seorang hamba merasa dirinya hebat, seorang hamba merasa dirinya selalu benar, seorang hamba merasa dirinya tidak pernah berbuat salah, seorang hamba merasa dirinya selalu menganggap dirinya mulia, maka sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Wa man takabbara wada'ahu Allah." Siapapun di antara kita yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya mulia, merasa dirinya segala-galanya, maka itulah pada hakikatnya hamba yang dipandang rendah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, bulan suci Ramadan seperti saat ini adalah waktu momen yang tepat untuk kita muhasabah kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebagaimana sabda dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadhana imanan." Sinten mawon siapapun di antara kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan. Apa sih keimanan? Pasrah kepada Gusti Allah, yakin kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebuah keimanan sebagaimana yang digambarkan oleh para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana imannya mereka kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana yakinnya mereka kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iman. Iman ini abstrak. Iman ini tidak bisa digambarkan oleh seseorang dengan gambaran zahiriyah. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dipuji oleh
Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana seorang sampai Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya lauzina, apabila seseorang apabila ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan imannya semua orang yang berada di jagat alam, kata Nabi Muhammad, la rajah, maka akan berat imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Pertama-tama begitu Kanjeng Nabi mendapatkan dawuh dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad berdakwah. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Seorang sahabat yang begitu punya iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar dawuh yang datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, harta yang aku miliki semuanya untuk kepentingan dakwah panjenengan ya Rasulullah. Perlu diketahui Sayyidina Abu Bakar ini termasuk orang-orang atau konglomerat di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad, tatanan para sahabat ini kayak kata 10 panjenengan. Artinya ada seseorang yang kaya, ada seseorang yang biasa, ada seseorang yang kafir. Itu gambaran Sayyidina Abu Bakar, gambaran para sahabat Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi mendapatkan perintah dari Allah, Sayyidina Abu Bakar dengan gagah berani, artinya dengan penuh dengan keimanan kepada Gusti Allah, ya Rasulullah, sedangkan ingkang kula gadhahi semua yang saya miliki ya Rasulullah untuk kepentingan dakwah panjenengan. Kanjeng Nabi tahu seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang bisa mengayomi umatnya, mengayomi rakyatnya, mengayomi jamaahnya. Terus Kanjeng Nabi, loh Sayyidina Abu Bakar, jenengan gadah garwa, panjenengan punya istri, panjenengan gadah putra putri, panjenengan punya anak istri, panjenengan punya kepentingan, panjenengan punya orang-orang yang berada di dalam tanggungan. Lalu apa yang akan kau berikan kepada mereka? Jawaban yang sangat indah dan fenomenal dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu maksud Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Allah dan Rasulnya. Hanya Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Inilah sebuah keimanan yang luar biasa yang diberikan oleh seorang sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, iman itu enak gampang, iman, tapi iman itu seseorang yang telah punya iman, seseorang yang memiliki iman kepada Allah, sebagaimana di Al-Quran buahnya kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa sih iman? Iman itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, man shoma Ramadhana imanan, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan. Di antara contoh ringannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman puasa kepada Allah. Panjenengan ngomongin puasa, tapi tidak dilakoninya. Tapi Allah Ta'ala manggil kita orang-orang yang beriman. Artinya semua manusia, semua di antara hamba Allah itu nggak semuanya bisa menjalankan perintah Allah kecuali bitaufiqi, kecuali dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau panjenengan selalu hamba Allah, bagaimana caranya kita bisa mendapat pendidikan sebagaimana yang Allah panggil di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Di antara contoh kecil, contoh ringannya, artinya iman puasa, apa jadi Gusti Allah. Jadi kita di dalam kehidupan jangan pernah kecil hati, kecil hati, karena Allah Ta'ala memberikan kita kehidupan, artinya Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita rezeki kita. Maka jangan pernah kecil hati di dalam kehidupan di alam dunia. Kunci kita menjalankan kehidupan di alam dunia, sepenting ojo cilik hati di dalam
musibahnya dihadapi oleh Kanjeng Nabi. Dan kalau panjenengan gak kuat dari Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi itu uswah hasanah buat kita. Kalau kita melihat sisi bagaimana Nabi Muhammad SAW diberikan ujian oleh Allah, tujuannya apa sih? Sebagai kita sebagai umat belok Kanjeng Nabi gak enak hidup. Lo Kanjeng Nabi itu saat dari hijrah dari Mekah menuju Madinah, setiap Nabi Muhammad bagi betul masjid. Nabi Muhammad itu ada sembahyang, contoh jamaah masjid An-Nur, kaki sembahyang tapi saking kecilnya pada sholat al-Baqi. Kanjeng Nabi itu setiap mau sholat ngapunten coba somalangan divisui dia wonten setunggal Yahudi, kelompok komunitas Yahudi di Mekah saat itu yang bencinya terhadap Nabi. Dan kita kalau engkau benci Kanjeng Nabi, engkau benci kepada Muhammad, ini asas apa? Gimana terus? Lalu Kanjeng Nabi itu mengambil hartamu muda. Nabi Muhammad selalu menjaga harta kita. Bahkan orang-orang Mekah kafir Quraisy, orang-orang yang benci terhadap Nabi saat itu, lebar dari umur, lebar dari bepergian yang jauh. Niku harta, anggap saat ini sertifikat rumah, kunci, lan hartanya dititip menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah seorang al-amin, seseorang yang selalu jujur di dalam bertindak dan berkata. Gak tahu guru, gak tahu nampak, amanah. Dan itu musuhi Kanjeng Nabi, sing itu, sing misui Kanjeng Nabi. Tapi kalau mereka mau bepergian jauh, semua harta yang mereka miliki dititipkan Kanjeng Nabi. Waktu orang-orang kafir Quraisy Mekah, orang-orang Yahudi Mekah, komunitas Yahudi Mekah ditanya, lo awakmu itu cinta Kanjeng Nabi itu dalam segi apanya? Mau Kanjeng Nabi di para pasangan gimana nanti? Apa pernah bohong? Enggak. Apa pernah ngambil hartamu? Enggak. Apa pernah main itu pernah segala macam? Enggak. Dan apa pernah benci Kanjeng Nabi? Enggak tahu. Dan Kanjeng Nabi ini bagi sholat di itu. Apa Kanjeng Nabi berhenti suka sembahyang nangis karena masjid nangis? Enggak. Tetap Kanjeng Nabi. Sambil Kanjeng Nabi mengatakan, ya Allah, semua apa yang terjadi di kaum di alam semesta ini atas kehendak-Mu. Jadi Nabi memberikan pesan kepada kita agar kita tidak mudah putus asa di dalam menjalani kehidupan. Tadi ulama jenengan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad jangan pernah putus asa. Jadi iman ini kalau dijabarkan sampai buku kante saking ini maksud atau arti iman. Jadi Kanjeng Nabi perbuatan apa yang dilakukan Kanjeng Nabi itu uswah hasanah buat kita sebagai contoh atau suri teladan yang indah buat kita. Kanjeng Nabi di dalam bermuamalah bermasyarakat di saat itu di kota Mekah nggak sedikit Kanjeng Nabi dicaci maki, bahkan Kanjeng Nabi diembargo tanpa sebab. Tadi Kanjeng Nabi dikurung, gak oleh yang gak diberikan makanan, gak diberikan apapun tanpa sebab. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW tetap mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah sesuatu yang baik buat saya. Itulah keimanan. Seperti saya teringat, ulul nanti dan Hadramut itu sebuah negeri sebuah provinsi di negeri Yaman. Di Hadramut itu tempat lahirnya para awliya tis'ah, para wali songo, lahirnya di Hadramut. Dan para habaib yang ada di Indonesia ini pergi dari Hadramut.
delok iso terus tawadhu alim soleh, tapi kan soleh awal ini yang wali di dalam dia. Suatu saat kalau itu beliau bahasanya jumlah kalau kita jangan terhadap kalau ini punya beberapa keinginan, tapi kok Gusti Allah tetap menjawab keinginan dan maksud saya. Nomor terus yang berbeda. Allah itu memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan memberikan apa yang kamu minta. Faham? Allah memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan memberikan apa yang kamu minta. Coba kalau panjenengan kepingin jalur dan Gusti Allah bantunya jalur motor apa, jalur omah tingkat, jalur bujuan, sing wedok jalur bujuan, jalur enak kok. Niku penjalurannya manusia. Semua orang di antara kita yakin sedukin kajian subuh saat ini. Niku yakin redo jalur itu sini enak. Kalau ngomong dulu jalur enak mesti sih kata ya Allah, aku jalur ya Allah duit saya kata ibu ya kan jalur yang kayak manusia biasa dan itu wajar permohonan seorang hamba. Tapi apa yang kita mohonkan belum tentu Allah berikan kepada kita. Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Itulah seorang hamba. Nah, balik termasuk Ramadan iman wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan seperti kita saat ini, iman dengan penuh keimanan kepada Allah, pasrah dan Gusti Allah, nggak mikir lagi bungku pokok aku nama itu sama Allah. Ada ifradi syahri Ramadan al-nisa fadlillahi ta'ala. Setiap malam kalau bacanya niat untuk puasa, ini iman ya, belum bahas iman. Setiap orang niat puasa. Udah kalau kita penuh dengan keimanan, apa jadi, apa jadi Gusti Allah, apa yang terjadi? Gak mikir bukan pokok aku nama itu puasa. Artinya iman di sini kita pasrah kepada Allah. Masih belum bisa belajar itu dipaksa. Seperti kita mau belajar sholat, bagaimana sih caranya kita sholat khusyuk? Ya apa sih caranya sembahyang ini cek sembahyang itu khusyuk? Pertama dipaksa untuk khusyuk. Sebelum bisa khusyuk, pura-pura untuk khusyuk, artinya untuk korban, artinya pura-pura untuk khusyuk. Dipaksa khusyuk-khusyukan. Setelah itu akan menjadi sebuah karakter di dalam kehidupan kita. Tapi kebaikan itu perlu kita paksakan. Kebaikan itu perlu kita paksakan. Begitu juga dengan keimanan, perlu dipaksakan. Di antaranya yang paling gampang menurut para salafun soleh, menurut tiang-tiang soleh, para kiai, para ulama, cara memaksakan kebaikan yang paling gampang itu dengan ijtimah bi ahlil khair. Kalau bacaan lega, kalian tiang-tiang selesai. Itu di antara agar kita menjadi orang baik. Tidak diambil untuk dipaksa. Di antara apa? Duduk dengan orang-orang yang baik, duduk dengan orang-orang yang soleh. Begitu juga dengan sholat tadi dipaksa. Kalau sudah dipaksa akan menjadi sebuah karakter. Begitu juga dengan kehidupan. Gak mungkin seseorang itu akan punya sifatnya manusia ini saling tali menarik. Kalau kita duduk dengan orang maaf yang jauh dari Allah, sedino romino saulan romulan salam, otomatis kita akan menjadi orang yang jauh dari Allah. Tapi kalau kita walaupun wa'inkan nahnu fi syar, apabila walaupun kita ini dalam keadaan kalau panjenengan saya setiap saat, tapi kalau panjenengan lega kalian tiang sehari, kita akan tertular, kita akan menjadi mengambil
Itu cara untuk kita menjadi orang-orang yang baik. Ini harus ada sedikit dipaksa agar membentuk karakter diri kita. Begitu juga dengan iman. Kita lanjutkan iman wahtisaban, ihtasaba yahtasib. Jadi kita manusia Ramadan sinten mawon sing poso Ramadan dengan penuh iman dan dengan ihtisaban, yakni muhasabah tentang kehidupan kita. Kita ingat, ya Allah, lagi kulon ini ada dosa, kulon ini ada salah, tapi saat ini aku belajar menjadi orang yang baik. Ya Allah, ampunkan dosa saya, ya Allah, walaupun saya salah, ya Allah, berikanlah saya taufik hidayah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Makanya beda di kulo dengan makhluk dengan khalik dengan Gusti Allah. Terus nomor ini Sahibul Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau menyatakan 1000 kali seseorang berbuat dosa dan maksiat. 1000 kali seseorang berbuat dosa dan maksiat, lalu 1000 kali seorang hamba tersebut taubat kepada Gusti Allah, maka Allah akan membukakan 1001 pintu untuk penerimaan taubat hamba tersebut. Artinya bagaimana murah Gusti Allah. Begitu manusia itu kalau kita ngaku kita salah, kadang tapi rawan kita salah. Kalau Allah tidak, lek Gusti Allah itu selama kita mengaku kita salah, maka Allah akan memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, jangan pernah kita memandang remeh seorang hamba Allah yang berbuat maksiat. Tadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau melihat seorang hamba berbuat maksiat, gak didelok maksiat yang dia berbuat, tapi Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya Allah, seandainya hamba ini bermaksiat kepadamu dengan maksiat yang bertahun-tahun, tapi kau bukakan sedikit pintu tobat buat orang tersebut, dan orang tersebut merasa salah dosa tobat, lalu dia kau terima tobatnya, kau ampuni dosanya, dia seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Makanya jangan pernah kita meremehkan, jangan pernah kita meremehkan seseorang, jangan pernah kita menganggap diri kita hebat. Enggak. Justru seorang yang menganggap dirinya hebat di mata Allah, dia adalah iman. Makanya paling enak kalau katakan aku salah, ya Allah, saya banyak salah, saya banyak dosa. Begitulah yang diajarkan oleh orang-orang soleh di dalam munajat kepada Allah. Kalau panjenengan kate daftar kerja, misalnya, apa nama CV, kerja itu kan cerita surat apa cerita kebaikan diri itu CV nomor. Kita mau melamar kerja ke satu perusahaan atau ke perorangan, pasti yang kita sebut kebaikan dirinya kita. Saya mau melamar kerja di perusahaan Anda, saya ini ahli di dalam ini, saya punya kepintaran di dalam ini, saya pernah bekerja di perusahaan ini dan saya mendapatkan apa namanya prestasi yang bagus. Itu lumayan. Setelah itu baru diterima. Kamu mau kerja, kalau ini dari kerja melamar kerja dan jalan, kalau berlaku penjara begitu, kalau nanti tidak berimu, kalau nanti nyolong pintaru, oh benar-benar kalau dari perusahaan dia mau, tapi Gusti Allah begitu. Inilah bentuknya muhasabah Gusti Allah ini. Para salafun soleh, para tiang-tiang soleh, para ulama ini pada dulu dari Gusti Allah, ya Allah, saya hambamu yang selalu berbuat maksiat, saya hambamu yang selalu berbuat dosa, saya hambamu yang selalu berbuat hina, saya hambamu yang selalu meninggalkan hak-hak saya sebagai hamba Allah, meninggalkan kewajiban saya sebagai hamba Allah. Ampunkan dosa saya, ya Allah.
sahabat Nabi, mereka selalu bermuhasabah kepada Gusti Allah, selalu mengingat-ingat kesalahan dan dosa mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang mulia yang di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai wonten setunggal sahabat Kanjeng Nabi, sahabat namanya sahabat Kanjeng Nabi itu jenenge sahabat, predikat sahabat itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah, bahkan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kata Allah, aku ridho terhadap para sahabat Nabi, aku ridho terhadap orang-orang yang telah menemani Kanjeng Nabi Muhammad, dan mereka meridho kepada aku, kata Gusti Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ketahuilah bahwasanya para sahabat Nabi, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang takut kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Wonten setunggal sahabat Nabi Muhammad SAW, hidupnya khidmah Kanjeng Nabi, hidupnya selalu berbuat taat, hidupnya selalu ibadah. Perlu diketahui, para sahabat Nabi Muhammad semuanya adalah mereka orang-orang yang cinta pada Nabi Muhammad, dan cinta pada Nabi Muhammad ini kunci kebahagiaan dunia akhirat. Terkadang terus terang kita ini kurang memahami bagaimana Nabi Muhammad. Seseorang kalau sudah paham tentang Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, walaupun gak iso 100% niru Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, maka dia akan dimudahkan oleh Allah di dalam langkah kehidupannya. Jadi kunci agar kita mendapat kecintaan Allah, kunci agar kita hidup di dunia bahagia, kunci agar kita di barzakh bahagia, kunci agar kita di akhirat bahagia, cintai Nabi Muhammad SAW, fahami Nabi Muhammad SAW. Karena hati yang penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan dimurkai oleh Allah, tidak akan dibakar di dalam api neraka Allah, tidak akan tersiksa di dalam kuburnya. Cinta kepada Nabi Muhammad itu penting. Setunggal sahabat Nabi Muhammad ini yang luar biasa datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, kulo niki anjir ya Rasulullah, saya takut
waktu diberikan kabar oleh Allah bahwa ada nanti Nabi akhir zaman. Di antara kemuliaan dan keistimewaannya bahkan disebutkan oleh Allah di dalam kitab suci Nabi Allah Musa, yaitu Taurat. Disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad besok akan diberikan oleh Allah sebuah ibadah yang luar biasa yang dinamakan puasa bulan suci Ramadan. Dengan penuh keistimewaan ganjaran-ganjaran yang berada di dalamnya. Sampai Nabi Musa ini, ya Allah, lewat terus jadikan aku sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad. Dan kita ulul azmi, Nabi Allah Musa, Nabi itu maksud nggak pernah berbuat dosa, jangan berbuat dosa, terlintas untuk berbuat dosa. Ini sih kepingin dari umat Nabi Muhammad. Nabi Musa itu kepingin terus ke pulau Madinah karena ditunjuki oleh Allah di kitab Taurat, yang kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, yang di situ Allah menceritakan bahwa nanti akhir zaman ada seorang nabi yang bernama Muhammad, yang di situ ada syariat puasa di dalam bulan suci Ramadan. Dan Nabi Musa itu semua kepingin ngalami puasa Ramadan. Lepon dan minggu ada di Ramadan. Nanti cepat-cepat yo, kepingin salah dari bulu, boleh beli. Mungkin tambah teman tadi Masya Allah. Sampai para sahabat itu kalau tiang-tiang soleh lepon Ramadan ya Allah bisa ojo bergeser hari sudah sing tuh Ramadan soalnya Ramadan itu sholat panjangnya diganjar oleh Allah berlipat-lipat. Makanya ngomong dia lekatnya soda kau ini nanti ini Ramadan sampai kamu di dalam di antara syariat kanjeng Nabi kita menuntut zakat. Ada zakat mal, zakat harta perniagaan yang kita kerjakan selama ini. Niku harus dibayarkan setelah haul, setelah 1 tahun. Nah, tapi orang-orang itu para kiai, zakat malnya mereka itu dikeluarkan pas bulan Ramadan. Donopo, mereka tahu persis bagaimana ganjarannya di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini wong soda kompromi bulan biasa, ambil 2.000 di bulan Ramadan, jual 2.000 itu 1 juta, saking gede ganjaran. Tapi ojo lek wong jaluk-jaluk dan bulan liyo kok mas dari Ramadan 2.000 dari Ramadan
Rasul Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kumpulan daripada hari-hari. Semakin berputar itu hari, semakin berkurang usia manusia. Mungkin-mungkin ikan kulo sampai akan sangat manfaat, terutama bagi kulo. Mungkin-mungkin perkumpulan ini kita terus perkumpulan ikan penuh barokah. Mungkin-mungkin buatan langsung saling bagi, kecuali kalau panjenengan diparingi iman cuma Gusti Allah semakin kuat, diparingi keyakinan kepada Allah semakin kuat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah untuk menjalani bulan suci Ramadan. Mungkin Allah kalau panjenengan diparingi oleh Allah rezeki ikan kada, supados kalau panjenengan saged sangu ibadah, saged haji, saged umroh, saged menyenangkan orang-orang muslimin muslimat dan bisa menyenangkan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbana astaghfir lana dhunubana innaka khatiin. Ya Allah ya mujib hajatan laili tawassalna bil habib taqdi hajatina qarib hajatan dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah bi haqqi rabbana lana wa li walidayya warhamhum kama rabbana sidana wa bi haqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya arhamar rahimin ya akramal akramin wa ya khairal muhsinin bi rahmatika ya dzal quwwatil matin. Saat ini belum tentu mumpung belum ciri di dalam bulan Ramadan. Minggu adalah bulan siang dan qiyam. Bulan Ramadan ini adalah bulan puasa menahan lapar dan dahaga, dan juga bulan qiyam, bulan untuk memperbanyak sholat, bulan untuk memperbanyak kontak hubungan dengan Allah. Para ulama sepakat bahwasanya sholat adalah komunikasi seorang hamba dengan Sang Khalik. Semakin banyak rakaat kita sholat, semakin kita banyak berkomunikasi dengan Gusti Allah. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang tidak mungkin bisa dikerjakan kecuali di dalam bulan suci Ramadan. Dan juga sholat qobliyah ba'diyah itu sholat sunnah setelah sholat, sesudah sholat, itu adalah sholat sunnah yang punya derajat tinggi di sisi Allah. Terkadang kalau panjenengan juntuh mantun sholat isya, salam mantun sholat